Shalom, selamat baku dapa lagi dengan program Baku Kasih Kuat Iman yang diprogramkan oleh Gereja Masih Injili Bola Mongondo lewat multimedia Gemibom. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab yang terambil dalam kitab Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan bahasa Manado, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur kami kepadamu karena sampai pada saat ini kami tetap menikmati kehidupan dan tetap menjalani hari-hari hidup kami. Membutuhkan juga kami petunjuk daripadamu lewat firman-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan baca dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Firman Tuhan, orang yang iko pa Yesus mau tenang depe hati. Mari jo datang pa kita, semua ngoni yang lelah dan yang banyak beban, kong kita mau bikin ngoni pe hati jadi lega. Ngoni iko jo tu perintah yang kita dah kasih pa ngoni. Sama dengan tu sapi yang dah sepake akan kuk, for iko depe tuang pe mau. Ngoni belajar jo dari pak kita, lantaran kita ini baik-baik dan nyandak sombong. Kalau ngoni bikin begitu, ngoni pe hati mau jadi lega. Soalnya, tu perintah yang kita dah kasih itu nyandak susah. Kong tu beban yang kita dah kasih pangoni nyandak berat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hal pertama yang harus dilakukan oleh kita orang percaya adalah mengucap syukur pada Tuhan. Sebab dengan pertolongan Tuhan, orang dapat rasa tuh kemerdekaan. Baik selaku bangsa dan negara Indonesia yang boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan lewat perjuangan torang peleluhur, tapi juga oleh karena campur tangan Tuhan. Dan secara lahiriah, torang memang so bebas dari perbudakan. Mar secara rohani, apakah torang so benar-benar merdeka atau masih dijajah oleh pihak lain? Karena seringkali kata kemerdekaan itu tidak lebih dari label atau slogan. Torang bataria merdeka, tapi torang pe hidup nyandak dapat lia merdeka. Torang punya kemerdekaan, mar torang nyandak nikmati, torang nyandak rasa baik-baik. Masih banyak orang percaya terbelenggu dan diperbudak oleh kuasa-kuasa lain. Masih berada di bawah tipu daya iblis, roh iri hati, dan dendam masih kuasai patorang. Begitu lagi roh kebencian, sakit hati, serakah, dan lain-lain. Sampai torang nyandak hidup sama dengan Tuhan pemau. Saudara-saudaraku, torang orang percaya sebenarnya bersyukur oleh pengorbanan Kristus di kayu salib yang memberikan pengampunan dosa patorang. Pengampunan dari Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang memerdekakan patorang secara menyeluruh, yang bikin torang pehidup merdeka dalam semua aspek kehidupan. Torang telah dimerdekakan Kristus dari kuasa dosa, dalam arti supaya torang isi kemerdekaan yang Tuhan kasih dengan hidup benar, sesuai apa yang Tuhan mau, yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini memberi pengharapan pada orang-orang percaya. Bagaimana sebenarnya tuh kemerdekaan yang Tuhan dah kasih pada orang? Di saat orang masih ragu, bimbang,
punya banyak persoalan, ada ajakan Tuhan Yesus yang mau kasih ringan torang pe beban. Mari jo datang pa kita. Semua ngoni yang lelah yang banyak beban, kong kita mau beke ngoni pe hati jadi lega. Ini hal yang luar biasa dan sangat luar biasa. Undangan Yesus begitu manis, ditujukan pada semua orang yang banyak beban. Undangan yang bikin kuat pada orang di saat orang soalnya ndak ada pengharapan. Tuhan yang ndak mau lihat apa tuh orang ndak bikin selama ini. Dan undangan Tuhan Yesus itu benar-benar tulus, penuh dengan cinta kasih Tuhan pada orang-orang percaya. Tapi jadi persoalan pada orang sekarang, apakah orang suka dengan Tuhan Yesus pada undangan ini? Karena di saat orang dalam keadaan sulit, banyak pergumulan, orang yang tidak datang pada Tuhan, minta tolong dengan cara Tuhan, tapi orang pakai banyak cara yang soalnya tidak sesuai dengan Tuhan mau sampai orang jatuh dalam pencobaan. Jujur jo orang mau bilang, kalau orang yang tidak pernah dapat tuh ketenangan, orang yang tidak dapat tuh kelegaan, karena yang ada justru cuma beban, pindah dari satu beban ke beban yang lain. Orang terjebak, memang dapat lihat rupa ada ketenangan, ada kepuasan, ada kelegaan. Tapi dalam batin yang paling dalam, orang letih, orang lesu, menanggung beban berat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan kasih panjang tuh persoalan hidup. Jangan tambah itu beban, entah karena sakit, kesulitan apapun, masalah ekonomi, masalah rumah tangga atau apapun. Mari orang belajar datang pada Tuhan. Mungkin orang rasa selama jaga berdoa. So banyak pendeta yang tumpangkan tangan pada orang pe kepala. Banyak khotbah yang orang dengar. Dari khotbah yang biasa-biasa sampai yang menjanjikan kasih karunia. Tapi orang tetap letih dan lesu dan berbeban berat. Dan tentu saja orang letih lesu dan berbeban berat karena sejatinya orang yang tidak pernah cari dia juru selamat. Orang cuma suka yang enak dari dia, dari karyanya. Tapi orang yang tidak pernah cari Tuhan yang sejati itu. Saudara-saudara yang kekasih, kelepasan itu tidak tergantung pada pendeta, pada pengkhotbah. Orang cuma alat yang dipakai oleh Tuhan. Tapi belajarlah dari ayat 29 yang orang baca tadi dalam firman Tuhan. Pikul kuk yang dipasangnya. Apa itu kuk? Kuk adalah kayu lengkung yang ditaruh di leher sapi untuk menarik gerobak. Saat dia bilang, ngoni iko jotu perintah yang kita dah kasih pangoni sama dengan tu sapi yang dah sepake akan kuk. For iko depe tuang pe mau. Ngoni belajar jo dari pak kita lantaran kita ini baik-baik dengan ndak sombong. Kalau ngoni bekeng begitu, ngoni pe hati mau jadi lega. Artinya kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dan orang mesti taat pada Tuhan. Jangan lupa, kuk itu menempel pada orang pe diri, dan orang ini boleh lepas. Saudara-saudara yang kekasih, jadi pertanyaan juga, bukankah kuk yang dipasang itu suatu beban? Padahal orang butuh kelegaan, orang butuh kelepasan, orang butuh ketenangan. Mari coba dengar ulang tuh Tuhan Yesus dah bilang-bilang. Ngoni iko jotu perintah yang kita dah kasih pangoni sama dengan tu sapi yang dah kasih pasang akang kuk. For iko de petuang pe mau. Ngoni belajar jo dari pak kita lantaran kita ini baik-baik dengan ndak sombong. Kalau ngoni baik yang begitu, ngoni pe hati mau jadi lega. Saudaraku, dia bukan diktator yang kasih beban pada orang. Tapi dia lemah lembut dan rendah hati. Karena itulah kita mendapat ketenangan bersama dengan dia. Melaksanakan apa yang Tuhan mau. Orang rasa tenang justru saat memikul kuk itu.
Karena kuk yang dipasangnya enak dan beban yang ditaruh itu ringan. Artinya kuk itu sebenarnya menggambarkan ketetapan-ketetapan firman hidup itu. Dan itulah yang membebaskan kita dari berbagai persoalan. Kuk itulah firman yang ditanam pat orang pe hati. Kuk itu membebani, tapi nyandak bekeng orang mati. Tapi memberi kelegaan, memberi kenikmatan yang luar biasa. Karena firman yang hidup itu mau tolong torang tak lepas dari berbagai bentuk persoalan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sayang pat orang. Tuhan pe kasih pat orang tak pernah berkesudahan. Kalau tu kasih Tuhan so ada pat orang pe hati, makanya nak mungkin nyanda ada kesukaan pat orang pe hati. Karena itu kalau orang punya beban berat, letih dan lesu, datang jawab Tuhan. Firman yang hidup, bergaul jodeng Tuhan. Dan bukan karena orang baca 2-3 ayat, orang pe penyakit mau baik atau tak tambah tu berkat. Ayat itu bukan mantra. Tapi semakin dalam orang merenungkannya, semakin dalam orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Semakin kuat orang memahami tentang Dia. Makin bahagialah, legalah hidup kita. Selamat menerima undangan Tuhan Yesus. Di dalamnya kita akan menemukan kemerdekaan yang sejati dan masa depan yang gemilang. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh
bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Allah, Engkau layak kami sembah dan dipujikan. Engkau telah menetapkan negeri ini bagi kami dengan berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama serta alam yang indah menjadi satu, yakni Indonesia. Karena itu hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu terpancar dan menyinari di tanah tercinta Indonesia. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, berkatilah terus tanah tercinta ini, negeri ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa kami memperoleh kelegaan, tapi juga kami memperoleh sukacita. Karena sesungguhnya, walaupun kami berbeban, tapi kami telah dimerdekakan oleh Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Maka berkenan juga Engkau menuntun perjalanan hidup kami semua, supaya dapat memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan untuk menjalani hidup dan melaksanakan segala sesuatu yang mendatangkan berkat, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, keluarga kami, tapi juga di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat, tapi juga kiranya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.